Pers, La, LSM. Grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapor telah mencoba melihat dan membedah undang-undang TNI yang diusulkan katanya bahwa TNI dengan undang-undangnya ini yang disahkan oleh DPR adalah untuk menimbulkan kembali dua fungsi ABRI. Kebetulan lapor juga telah membahasnya bersama dengan channel CNI, Citizen Indonesia, di mana di situ berkumpul juga para akademisi untuk membedah daripada undang-undang TNI ini. Jujur saja, setelah banyak hasil dari pembedahan dalam percakapan di Komal dan juga percakapan di beberapa tempat lainnya, ternyata tidak ada satupun dari pasal-pasal ini yang mengatakan bahwa undang-undang TNI ini memerintahkan TNI untuk ditimbulkannya kembali dua fungsi ABRI. Tapi di sini adalah bagaimana TNI semakin erat dengan rakyat, semakin menunggal ABRI TNI dengan rakyat. Kalau dulu namanya ABRI, sekarang TNI, para pemirsa. Jadi apa yang diisukan ini akhirnya menjadi timbul pertanyaan bagi saya, pendiri lapor grup ini yang terdiri dari Pers, LSM dan juga LA Law atau hukum, perusahaan hukum. Timbul pertanyaan, apakah yang telah dilakukan hari ini di tahun 2025 ini adalah ulangan dari tahun 1998-99 kemarin, di mana peran daripada orang luar seperti contohnya Soros sebagai pemilik kekayaan terkenal dan juga sebagai ibaratnya salah satu bagian yang selalu merusak negara-negara yang ingin maju. Dia masuk dengan kaki tangannya, yaitu para pengkhianat negara di Republik Indonesia ini, untuk mengguncang kembali apa yang ada di 2025 dikembalikan seperti diguncang di tahun 99 lalu. Jadi kita seharusnya sebagai orang yang sayang negara Republik Indonesia dan yang mengaku sebagai rakyat asli dan cinta asli Republik Indonesia, jangan hanya mendengar melalui telinga saja dan hanya mendengar dari istilahnya orang ngomong begini, orang ngomong begitu tanpa ada telaah atau pendalaman lebih dahulu. Terutama orang-orang yang sedang belajar dalam posisi di akademik. Seharusnya ilmu dasar, yaitu mendalami, itu harusnya dilakukan, dibedah dulu bersama-sama. Apakah benar isu-isu itu? Jangan sampai kita diadu domba lagi oleh orang-orang luar dan kaki tangannya seperti Soros model tahun 98 dulu. Inilah yang perlu dipahami, ini yang perlu ditelaah. Akhirnya setelah melakukan suatu hal perbincangan di Komal NCI, lapor pun akan mengatakan dan sepakat bersama yang lain bahwa tidak ada untuk mewujudkan kembali yang namanya dua fungsi ABRI, tapi menempatkan dan menambah serta merevisi yang kurang dari undang-undang dulu, bahwa TNI harus lebih manunggal dengan rakyat, harus lebih memperhatikan rakyat, terutama rakyat kecil dan di desa-desa, di mana saat ini pun untuk di wilayah Jawa Barat, gubernurnya Deddy Mulyadi pun mengikat suatu kerjasama dengan TNI. Karena kenapa? Yang perlu dipahami adalah memang di TNI itu ada namanya zenit tempur. Tempur bukan untuk berperang saja, tempur untuk bagaimana memperbaiki daripada keadaan jalan yang rusak, jembatan-jembatan yang gantung harus tidak bergantung lagi, yang bisa membahayakan anak-anak sekolah, terutama anak-anak SD menyeberangi jembatan tersebut. Intinya adalah apa yang dikatakan di undang-undang ini adalah memperkuat peran TNI untuk lebih manunggal dengan rakyat
di mana mereka bisa untuk membangun ekonomi rakyat, bisa mengajarkan, mulai masuk di pendidikan sebagai guru, bisa sebagai bisa membantu membangun jalanan, jembatan, dan segala hal. Karena memang peran TNI sesuai dengan sejarahnya adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi apa yang perlu dipermasalahkan? Yang penting yang harus dipermasalahkan saat ini adalah bagaimana RUU perampasan aset koruptor itu menjadi undang-undang, karena itu adalah hukuman bagi para koruptor untuk dimiskinkan. Aset-asetnya disita dan harus transparansi kemana saja yang telah disita. Jangan seperti model-model kemarin seperti saat ini. Yang kemarin itu terlihat di gambar ini. Begitu disita tidak tahu uang yang disitanya kemana. Apakah dibagi-bagi kepada aparat hukum itu sendiri. Dan itu sangat terindikasi sekali karena tidak transparansi. Yang bisa menimbulkan kecurigaan bagi orang lain dan masyarakat Indonesia sendiri. Coba lihat apa yang ada di gambar itu. Tumpukan uang, sitaan mobil. Pertanyaannya, selama ini ketika tidak dilakukan transparansi publik dan memberikan laporan kepada publik bahwa uang dan sitaan ini adalah diserahkan kembali kepada negara, kecurigaan masyarakat itu akan sangat tetap kuat. Apalagi, ingat, saya mau katakan apalagi ya, berdasarkan Undang-Undang 45 itu harus ada transparansi, dan Undang-Undang semangat anti korupsi pun dengan rasuahnya KPK itu pun ada namanya KKN, kolusi, korupsi, nepotisme. Yang perlu dipahami daripada undang-undang ini adalah bahwa Undang-Undang TNI pun menyertakan agar TNI lebih aktif kepada yang namanya kemanunggalan TNI dengan rakyat. Tidak ada yang jelek-jeleknya di sini. Tidak ada yang namanya menyertakan yang namanya fungsi ABRI. Kita harus belajar mendalami. Jangan hanya cukup mendengar, hanya cukup melihat, percaya saja dengan omongan orang, apalagi terindikasi kuat sama seperti di tahun-tahun dulu, yaitu tahun 98. Ada orang luar yang mau ngacak-ngacak suatu negara dengan kekuatan uangnya. Yaitu saya sebut saja adalah Soros dan antek-anteknya yang ada di Indonesia. Jangan sampai terulang kembali itu terjadi di Indonesia. Makanya pengesahan RUU perampasan aset koruptor itu sangat penting dibandingkan undang-undang lain. Setelah undang-undang TNI disahkan. Dimana kalau kita bicara tentang korupsi yang saya sambung kembali, apa sih artinya KKN, nepotisme? Saya akan jelaskan. Nepotisme itu adalah tindakan yang mengutamakan memberikan keuntungan kepada orang lain atau orang terdekat atau kerabat dengan menunjuk langsung. Jadi jangan lagi menunjuk pejabat pun dengan tunjukan atau pesanan, tapi berdasarkan kemampuan dan syaratnya. Lalu apa itu kolusi? Yaitu kerjasama rahasia karena tidak transparansi antara minimal dua belah pihak untuk mendapatkan keuntungan bagi golongannya sendiri atau pribadinya. Ingat, itu tidak transparansi. Jadi semangat untuk transparansi juga adalah semangat kolusi, semangat pemberantasan korupsi. Lalu korupsi sendiri itu apa? Yaitu adalah menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Dan itu tercakup di dalam beberapa undang-undang, termasuk Undang Nomor 31 tahun 99. Jadi semangat untuk TNI dan undang-undangnya ini bukan untuk mewujudkan kembali, menghidupkan kembali namanya fungsi ABRI. Sekali lagi dikatakan, setelah lapor bersama NCI dan orang-orang akademisi membedah daripada undang-undang TNI ini, akhirnya tidak ada satupun ditemukan fungsi ABRI, tapi adalah bagaimana TNI diperintahkan berdasarkan undang-undang ini untuk lebih erat untuk kepentingan rakyat kecil dan pembangunan negara. Karena memang dari dulu juga TNI adalah manunggal ABRI dengan rakyat, di mana adalah mereka bisa berperan serta untuk bisa langsung mewujudkan, bukan hanya dalam bentuk perperangan di luar, bagaimana mereka bisa membangun negara ini, karena sejarahnya mereka adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itulah TNI. Berbeda dengan sejarah daripada yang lain.
di mana awal kemunculannya adalah TNI ini adalah saudara tua daripada penegak hukum lainnya. Dia lahir langsung dari kandungan Ibu Pertiwi, rakyat asli, cinta asli Indonesia. Ada apa ini? Sadarlah kalian, bedahlah. Jangan asal langsung bergerak tanpa kita memahami suatu kendala ataupun hasutan dari orang luar terutamanya. Terutama juga antek-antek yang ada dalam negeri sendiri yang mungkin kaki tangan mereka yang ada di luar. Seperti Soros itu. Jadi yang sekarang kita coba pahami adalah, hayo yang paling utama kita bergerak adalah untuk bagaimana RUU perampasan aset koruptor ini disahkan, yaitu untuk mengunci, mengambil alih, memaksa untuk kekayaan para koruptor itu diambil alih dan transparansi digunakan atau dikembalikan kepada siapa, dan terutama digunakan untuk rakyat asli, cinta asli Indonesia dan pembangunan di negara Republik Indonesia ini. Seperti misalnya adalah contoh nyata di daerah-daerah terpencil masih ada jembatan gantung yang bisa membahayakan daripada anak-anak murid SD yang calon-calon pemimpin kita ke depan, anak cucu kita juga. Itu yang harus diturunkan. TNI memang harus turun dengan alat-alat tempurnya. Mereka punya yang namanya divisi Zeni Tempur, yaitu membangun, membuka jalan kalau untuk perang. Untuk pembangunan, untuk membuka peran. Untuk bagaimana jembatan gantung menjadi jembatan yang layak dan aman untuk anak-anak kita dan masyarakat melewatinya. Lalu untuk yang tingkat dekat ya jalanan-jalanan yang belum bagus, mereka bisa kerjakan karena mereka punya keahlian seperti itu. Mereka juga sekolah mereka bukan sekolah militer saja, ada sekolah umum juga. Mereka punya kemampuan diajarkan seperti itu karena tugas Zeni Tempur itu seperti itu. Jadi Zeni Tempur tugasnya berdasarkan Undang-Undang TNI ini adalah bertugas untuk membuka peran pembangunan Indonesia dan lebih mendekatkan lagi dirinya TNI kepada rakyat dan lebih erat menunggalnya TNI dengan rakyat. Artinya undang-undang ini tidak ada kesalahan. Hayo kita sekarang berubah, kita berjuang adalah untuk RUU perampasan aset koruptor menjadi undang-undang. Agar sekali lagi mereka tidak hidup di negara kita dan kita rakyat asli, cinta asli Indonesia ini menjadi tuan di negara sendiri dan negara kita makmur, sejahtera dan bisa mengalahkan negara-negara lain dan kita bisa duduk sejajar menjadi negara maju, superpower maju di dalam segala bidang, terutama pendidikan, alat-alat temuan yang ada di negeri ini yang tercatat sebelum adanya BRIN yaitu LIPI 3.300-an ilmuwan Indonesia tidak berguna alat-alatnya, tersimpan saja. Jadi kita merubah perjuangan kita khusus adalah untuk RUU perampasan aset koruptor menjadi undang-undang. Dan diharapkan semua para mahasiswa yang sedang turun saat ini pun lebih menggalakkan, menyuarakan RUU perampasan aset koruptor. Karena kami sebetulnya adalah merencanakan bulan Mei. Tapi kalian para mahasiswa, adik-adik kita, anak-anak kita ini sudah turun duluan. Rubahlah haluan bukan untuk undang-undang TNI, tapi adalah untuk bagaimana mempercepat RUU perampasan aset koruptor menjadi undang-undang. Itulah yang diharapkan agar perjuangan ini untuk Indonesia dan rakyat asli, cinta asli Indonesia bisa menjadi tuan di negara sendiri. Sekian, terima kasih yang sudah menonton. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya gembar-gembor, kasus korupsi dibongkar, uangnya malah raib. Setiap kali Kejaksaan Agung mengungkap kasus korupsi, rakyat disuguhi angka bombastis. Triliunan rupiah katanya merugikan negara. Uang disita, aset diamankan, tersangka ditahan. Tapi setelah gegap gempita pengumuman itu, kemana semua barang bukti tersebut? Apakah benar uang sitaan dikembalikan ke negara? Apakah aset hasil korupsi benar-benar dilelang secara transparan? Atau justru menguap tanpa jejak? Jika Kejagung bisa lantang mengumumkan korupsi dengan angka triliunan, mereka juga harus transparan dalam mempertanggungjawabkan uang sitaan. Jika tidak, jangan salahkan rakyat jika mulai curiga. Jangan-jangan uang itu hanya berpindah tangan, bukan benar-benar dikembalikan ke negara?
Terima kasih sudah menonton.